Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore penonton Rojokoyo Channel. Aku masih di Ganda Putra Farm di kandang Umbaran teman-teman. Ini kandang Umbaran. Tadi saya sudah ngevlog kekurangan dan kelebihan kandang ini. Teman-teman boleh dikepoin di video lainnya atau video sebelumnya. Terus sudah ini kita sudah ada video cerita dari Mas Fando, sang pengelola Ganda Putra Farm ini, kelebihan dan kekurangan mengelola atau beternak sapi dengan cara kandang Umbaran ini. Tapi di video kali ini aku mau kepo sama Mas Fando nih Dewi yang ini bro, kadang ini mau kita mau sharing, aku mau kepo tips dan trik beternak sapi di tengah-tengah ini PMK ini mas, wabah PMK ini mas. Nah gimana mas ini menurut sampean? Kalau menurut saya apa mas yo, PMK ini yo, kalau kata orang-orang itu pikorna jadi nih wong-wong. Coronane sapi. Ya, memang bener kalau menurut saya itu, karena kalau dibilang berbahaya, sebenarnya ini virus ini ya. Kalau dibilang tidak, ya juga. Tuh, gimana mas itu? Nah, kenapa? Karena kalau berdasarkan ini pengalaman mas ya, saya tanya dokter hewan, keswan atau rekan-rekan saya yang banyak yang beternak sapi di sana itu, kalau berbahayanya itu penyebarannya sangat cepat. Sangat cepatnya gimana? Karena kan dia kayak ini kan virus. Nah, ini mohon dikoreksi jika salah dokter hewan dan ini sekitar sharing sepengetahuan saya mas ya. Nah, kalau virus kan kita nggak tahu, virus kan di udara kan pasti ada. Nah, ya kayak corona itu kita bersentuhan dengan sapi yang sakit, terus kita ke kandang, kita pegang gini. Nah, otomatis ini kan ada virusnya. Nempel di situ gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu ini entah itu sapi itu lewat sini atau nempel di situ. Di sini, itu bisa tertular secepat itu mas. Kalau penyebarannya, terutama dari mobil-mobil para pedagang. Ya. Terus kalau di sapi perah itu kontainernya susu. Ya. Terus truk pakan. Nah, makanya kalau di sini truk pakan ini kan di sini kan ada sentra sapi perah dan kebetulan saya sapi potong. Nah, truk pakan terus kontainer susu itu sebelum masuk wilayah sini, di sekitar pasar gitu mas. Itu kita disemprot pakai apa mas? Desinfektan. Nah, jadi sebelum masuk wilayah sini diusahakan di situ disemprot dulu, nanti bertahan 5 sampai 10 menit atau 15 menit di sana baru bisa masuk wilayah kampung ternak ini ya. Di sini kan kampung ternak mas, semua orang ternak sapi potong, sapi perah. Itu ya, kambing domba ya. Nah, itu salah satunya itu. Makanya kenapa sangat berbahaya? Kalau penyakitnya ini bisa dibilang enggak. Tapi kalau dibilang berbahayanya iya. Itu dari penyebarannya. Nah, kalau saya bilang nggak berbahaya tadi, itu kalau kita paham. Maksudnya penyakit ini gejala awalnya. Kalau kita tahu oh ini mau menjurus ke PMK, nah itu cepat kita obati. Nah itu kebanyakan sembuh. Oke. Pernah saya dengar dari seseorang ya, itu petugas keswan atau apa, kalau penyakit PMK ini kalau kita memang kematiannya 10%. 10% tingkat kematiannya. Kalau dari awal itu memang kita paham dan tahu cara ngobatinnya. Itu. Tapi kalau sudah akut kayak sariawan atau mungkin kukunya lepas, itu ya mungkin bisa dikategorikan yang beratnya itu sudah bisa dibilang sulit disembuhkan lah itu ya. Sulit disembuhkan. Nah, apalagi kalau kuku lepas kan kayaknya nggak mungkin untuk sembuh kan. Dan sembuh pun juga lama. Nah, salah satunya itu. Terus
apalagi Mas ini Mas? Upaya pencegahan sampean beternak sapi supaya khususnya di kandang sampean sendiri ini aman lah, bisa dibilang aman dari wabah itu atau tertular dari itu penyakit virus itu Mas. Kalau upaya saya cukup ini sih Mas ya, cukup cerewet, cukup ketat lah. Ya maksudnya mungkin banyak orang yang nek ngono tok ae kok sampai kayak ngono gitu kan. Sampai katanya mlebu kandang, mau masuk kandang disemprot atau apa gitu kan. Tapi ya itu salah satu pencegahan pencegahan di wilayah sini, terutama di kandang saya dan wilayah sapi perah sini. Nah, pencegahannya itu kalau masuk kandang itu wajib semprot. Wajib semprot, apalagi orang baru, orang yang dari luar kandang. Sebisa mungkin pembatasan kayak anak kandang itu jangan sampai ke kandang-kandang yang lain. Nah, ditakutkan mereka itu carriernya kan Mas, pembawanya. Nah, itu salah satunya semprot. Terus jaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang mulai dari lantai, terus kebersihan sapi, kebersihan air minum juga. Karena kan kalau air minum, kita bicara air minum, kita kan pakainya ad libitum. Nah, ad libitum kan saling berhubungan. Satu tempat minum itu berhubungan dengan tempat yang lainnya ya. Pusat. Nah, jadi misal ada sapi yang kena, itu kan cepet nularnya. Apalagi kan kalau sapi yang kena kan biasanya kan ngiler. Nah, ketika minum air minumnya di tempat itu kan otomatis saling berhubungan dan menyebar ke yang lainnya. Terus kebersihan kukunya Mas. Kuku. Saya triknya itu yaitu pertama semprot. Semprot orang yang mau masuk. Terus desinfeksi kandang. Itu 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Ya terutama ya kita antisipasi Mas ya. Kalau dibilang kenyimen sih nang kandang gitu. Pagar-pagar itu. Pagar cor yang mepet jalan itu saya semproti. Itu yang selanjutnya saya kan ada tandon untuk nguyang. Tandon untuk nguyang itu saya kasih desinfektan juga. Jadi kan ketika nguyang sapi kayak nyemprot kuku, nyemprot apanya, itu sudah termasuk ada obat disinfektan itu ya. Pencegahannya salah satunya itu. Ya diusahakan saya tiap hari ya wis keliling lihat-lihat, harus jeli lah. Tiap hari harus lihat-lihat sapi satu persatu per individu. Ini ngiler, ini apa, kukunya kenapa, gimana, itu harus ya Mas ya, wajib. Nah, kemudian ini kan itu kan trik untuk sapi yang sudah berada di kandang. Kemudian tips menghadapi musim ini ketika mendatangkan sapi baru Mas, ini gimana Mas? Kalau mendatangkan sapi baru yang jelas Mas ya, kalau rekomendasi dari pemerintah kalau di kandang kami sementara ini belum dulu. Kita sama-sama jagalah, tidak mengeluarkan juga tidak memasukkan sapi. Ya, salah satunya untuk mencegah itu tadi. Tapi kalau dari anjuran pemerintah itu kan harusnya ada surat dari dokternya dulu kan Mas, bahwa sapi ini surat keterangan sehatnya sapi. Nah, kalau memang itu sudah benar-benar ada, kalau memang kita terpaksa memasukkan, saya harus punya surat itu. Atau ada dokter hewan di kandang sini yang memeriksa bahwa sapi ini benar-benar bebas dari PMK. Jadi ditelusuri dulu sapi ini berasal dari mana, kandang mana, wilayah mana. Kan ada beberapa wilayah kayak Gresik, Sidoarjo, itu kan yang rawan, yang rame ya cerita. Diusahakan kalau dari sapi dari sana kita ya antisipasinya sementara tidak dulu memasukkan dari sapi yang dari daerah wabah yang terjangkit. Kalau misalkan terpaksa sekali apa Mas yang dilakukan nalarnya atau apa ya? Pokoknya misalkan ini terpaksa sudah terlanjur beli sapi di sana dan tiba-tiba musim seperti ini gitu Mas. Itu apa yang dilakukan untuk sapi baru masuk itu, apakah diguyang atau dikarantina atau diapakan Mas? Kalau diguyang harus diguyang, bila perlu pakai sabun, dicek kuku, terus mulut.
terus kesehatan sapi, cek suhu. Oh, cek suhu juga semuanya ya. Kan ciri-cirinya PMK kan suhunya tinggi. Nah, itu kalau di atas 40 ya sebisa mungkin itu kita karantina dulu. Kalau memang kita terpaksa sapi itu sudah datang di sini, gitu kan, di karantina. Kalau ada ya terpisah dari yang lainnya, dari kandang-kandang sapi-sapi yang sudah ada gitu Mas ya. Oke. Satunya ya apa Mas ya, kita antisipasi sedini mungkin lah Mas. Gigrik ya jadinya. Oke. Ini Mas, ini kan untuk pencerahan buat ibu-ibu mak-mak ini. Ada tetangga-tetangga saya itu ini Mas, apa takut mau beli daging. Ini gimana Mas? Sebenarnya yang sepaham sampean kan gimana? Virus ini itu sebahaya apa ketika ke manusia tuh Mas? Kalau virus ini itu sebenarnya kalau ke manusia sangat tidak berbahaya. Sangat tidak berbahaya. Ya, boleh katanya Mas. Tidak berbahaya lah. Tidak perlu takut manusia itu konsumsi daging, konsumsi susu, pokoknya produk-produk dari peternakan ini, terutama yang hewan kukudola itu tidak perlu khawatir, karena penyakit ini kalau bahasa ilmiahnya sepengetahuan saya tidak zoonosis. Tidak zoonosis. Kalau zoonosis itu menularkan ya? Menular ke manusia. Kalau tidak zoonosis berarti tidak menularkan. Oke. Apa Mas ya? Saya kok lupa ya. Pokoknya itu istilahnya itu ya. Pokoknya kayaknya tidak zoonosis. Saya sempat baca tadi. Saya kemarin mohon maaf juga buat status bersifat zoonosis, aku dapat pencerahan dari orang. Ternyata ada salah satu dokter hewan yang membenarkan atau merevisi Mas. Ternyata istilah yang benar adalah zoonosis itu menularkan. Kalau zoonosis menularkan kan? Ke manusia. Berarti tidak zoonosis ya? Itu mohon maaf kalau keliru ini. Biar sama-sama enaknya. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Itu kalau zoonosis. Kalau zoonosis, berarti saya tadi bilang kan tidak zoonosis. Bener ya? Berarti bener. Oke. Berarti tidak menular ke manusia. Cuman manusianya bisa jadi penular ke hewan. Oke. Gitu, jadi tidak perlu khawatir. Ya banyak sih memang isu-isu seperti itu, jangan makan daging atau apa. Tapi itu salah kalau sepengetahuan saya. Oke. Kalau dari sapi sakit pun kita makan, kan kita masak dulu kan Mas. Ya wis itu saya rasa tidak berpengaruh. Walaupun sapi yang sudah terdampak atau terpapar PMK itu aman ya Mas ya? Sangat aman. Karena ini benar-benar tidak menular ke manusia. Mungkin bisa menularkan ke ternak di rumahnya, tapi bisa diakali ketika dapat daging atau beli daging langsung direbus, tidak dicuci, dan itunya bungkusnya langsung dibakar gitu ya. Betul. Supaya nggak menular ke tetangga atau kandang di belakang gitu ya. Penyakit ini kan semua yang misal ada ternak satu yang sakit. Nah, itu semua yang dikeluarkan dari ternak itu Mas. Misalkan air liur, air mata, keringat, susu, kotoran, feses itu dapat menular ke sesama hewannya. Ke sesama hewan. Ya. Oke. Makanya bahayanya itu ke sesama hewannya. Ke sesama hewannya. Ke manusianya sangat tidak berbahaya. Sangat tidak berbahaya. Aman. Ya, sangat aman. Aman tetap sehat. Tetap sehat. Oke Mas Pandu. Ada lagi Mas Pandu tentang wabah ini atau penyakit yang sedang trending ini, apa yang mau disampaikan dari Ganda Putra Farm untuk teman-teman peternak gitu? Kalau untuk teman-teman peternak yang jelas tetap semangat beternak. Terus tetap jaga kebersihan kandang, tetap jaga lalu lintas ternak, sebisa mungkin kita sama-sama jaga lah. Yang jelas penyakit ini dibilang berbahaya ya, dibilang tidak ya. Gitu. Karena ya tadi kalau dibilang berbahaya kalau sudah akut ya memang saat kondisinya seperti itu, dan berbahayanya lagi penyebarannya sangat cepat. Nah kalau dibilang tidak berbahayanya ketika kita tahu gejala awalnya langsung kita obati, itu banyak yang sembuh juga. Banyak yang sembuh juga. Ya memang kalau lihat di viral-viral di video TikTok atau YouTube, kita ya getir-getir kan Mas, lihat kondisi yang kayak ini. Dunia persapian sedang tidak baik-baik saja. Ya memang itu, tapi ya kita ya semoga setelah
kasus ini harga daging sapi atau susu karena sapi perah itu ngelonjak lah. Ngelonjak. Oke, Mas Bando. Kita tetap ya itu Mas. Kita sekarang lagi cari-cari merek apa, desinfektan apa yang digunakan untuk semprot kandang, untuk semprot manusia yang benar-benar direkomendasikan dari BDHI lah. Oke. Dan kita juga ini Mas, yang tidak kalah penting vaksin. Oh, vaksin. Ya. Kita masih nunggu itu ya Mas ya. Masih nunggu vaksin kita. Oke, Mas Bando. Semoga kalau kata wacana pemerintahnya kan kemarin yang sependengaran saya itu kan yang terdampak dulu. Ya memang diusahakan yang terdampak dulu karena dia yang di sana kan sudah parah. Tapi semoga yang tidak terdampak itu juga dapat jatah vaksin. Juga. Ya kami peternak-peternak ini mengharapkan semuanya lah itu bisa divaksin Mas. Oke. Ya. Ada lagi Mas Ando? Sudah cukup. Sudah cukup. Nah ini salah satunya. Ini apa? Aktivitas vaksinasi ya. Apa jenenge? Disinfeksi. Oke. Oke, itu Cak Ci itu sedang melakukan bro. Oke Mas Mando. Siap. Sudah, terima kasih ya untuk tips dan trik atau apa ya tentang wabah ini. Saya gitu loh. Kalau ada salah ucap atau salah teorinya atau apa ya mohon dikoreksi. Ya, dikoreksi. Oke, makasih Mas Mando. Lanjut untuk apa? Aktivitasnya. Oke, itu tadi bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe bro dan juga ditekan tombol loncengnya teman-teman.